Tribuners dan sahabat warta kotalive.com dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola tanah air, di mana pemain keturunan Indonesia, Biliano Jonathan, akan segera dinaturalisasi menjadi WNI dan nantinya akan membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Perlu diketahui bahwasanya Biliano Jonathan sendiri memiliki keterikatan sejarah panjang khususnya dengan kota Depok atau dahulu dinamakan Depok, di mana marga Jonathan merupakan salah satu marga tinggi yang ada di wilayah Depok. Karena pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Depok merupakan wilayah khusus, bahkan Depok memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh presiden. Nah, presiden pertama Depok tersebut merupakan keluarga marga dari Jonathan. Tak lain merupakan garis keturunan dari Miliano Jonathan. Tadi juga Tribunnews Depok.com menelusuri langsung jejak sejarah di Jalan Pemuda Kecamatan Pancoran Mas, di mana di Yayasan YLCC terdapat bukti-bukti sejarah bahwa memang Biliano Jonathan atau marga Jonathan merupakan penghuni di wilayah Depok pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan garis keturunan Biliano Jonathan sendiri memang saat ini masih ada keluarga dari pihak Biliano Jonathan yang tinggal di Depok bernama Willy Jonathan. Menurut Willy, bahwasanya garis keturunan Indonesia dari Biliano Jonathan berasal dari kakek buyut dari Jonathan itu sendiri yang asli dari Depok dan menikah dengan gadis keturunan Belanda yang lahir di Garut, Jawa Barat. Dan nantinya setelah naturalisasi, Biliano Jonathan akan kembali ke pangkuan tanah air untuk membela timnas menghadapi ron keempat pada kualifikasi Piala Dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Pak Willy, bisa dijelaskan terkait keluarga Jonathan, dan tadi juga Bapak sempat bilang masih komunikasi dengan keluarganya Miliano, Pak ya? Iya. Itu seperti apa? Jadi Miliano Jonathan itu yang keturunan Depok adalah kakek buyutnya yang bernama Henny Jonathan, dan nenek buyutnya adalah keturunan Belanda, lahir di Garut, Rika van der Werf. Jadi boleh dikata sih Miliano itu asli keturunan Depok, ya. Dan kalau saya itu kakek buyutnya dari Miliano, kakak beradik dengan ayah saya. Gitu. Makanya keluarga Miliano atau Miliano seandainya ke Depok pasti selalu ke rumah saya. Sebab sampai hari ini kami sering main WhatsApp Dengan Miliano dengan keluarganya juga. Jadi memang ada beberapa Jonathan di Depok, tapi yang masih rutin berhubungan, boleh dikata ya sebulan bisa berkali-kali kita bicara melalui WhatsApp. Ya karena memang itu sebabnya, karena kakek buyutnya sama ayah saya kakak beradik itu gitu. Pak, ini kan asal muasal keluarga Jonathan di Depok itu sebelumnya seperti apa, Pak? Bahkan ada yang bilang kemarin Esko PSSI itu salah satu keluarga yang diriin kota Depok. Itu gimana, Pak? Sebenarnya bukan masalah Jonathan itu yang mendirikan Depok atau tidak, tapi dulu kan Depok adalah daerah khusus gitu ya. Jadi dia itu sebetulnya kalau kita mau mengakuin secara hukum, jadi Indonesia merdeka tahun 45, tapi Indonesia 300 tahun yang lalu sudah merdeka. Depok maksudnya? Ya Depok, orang Depok. Kenapa Depok? Karena jadi orang Depok itu kan dinaturalisasi
jadi diberi hak dan kewajiban sama dengan apa yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Jadi contoh soal aja, kakek saya dulu adalah pegawai negeri Belanda ya. Setelah dia 6 tahun, dia dapat cuti ke Belanda. Jadi naik kapal laut 1 bulan, di Belanda 1 bulan, pulang 1 bulan, semua gratis dibayar. Karena dia orang Depok waktu itu, dan dia juga bekerja di, kalau kayak kita sekarang pegawai negeri deh, pegawai negeri Hindia Belanda. Nah, begitulah kalau dilihat orang Depok gitu. Tadi saya main ke gedung GLCC itu, Pak. Iya, Itu tertulis ada presiden pertama apa orang Depok, Pak ya? Presiden Depok pertama itu Yonatan. Jonathan, Pak. Iya. Itu gimana, Pak? Perannya gimana, Pak? Jadi seperti kan saya udah bilang tadi, jadi ini Depok adalah negara dalam negara kalau gitu lihat pada saat itu. Jadi mempunyai pemerintahan sendiri. Nah ini yang dulu rumah sakit itu, dulu itulah gedung anunya, gedung pemerintahan Depok dulu. Tapi kan tahun 60-an tuh dirubah bentuknya. Pada saat itu sih beda, bentuknya nggak sama seperti itu. Berarti bisa dibilang presiden pertama Depok tadi siapanya Meliano? Ya itu kakek yang kan sekian tahun yang lalu, Yonatan. Iya, berarti nenek apa? Nenek moyangnya gitu ya, Bu ya? Ya kurang lebih. Gitu ya. Tapi kan pada saat itu kalau diturunin lagi agak jauh lagi, turun menurun gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Ya tapi apa yang tertera baik di di sini atau kan di Belanda juga, di museumnya ada buku sejarah Depok. Saya pernah baca tuh. Nah itu di situ memang dibilang presiden pertama Depok adalah Marga Yonatan. Memang berarti apa namanya sudah dibutuhkan bahkan ya, Pak. Iya. Sebagai pihak keluarga nih, Pak. Ini kan ada rencana pemerintah mau menaturalisasi Meliano Jonathan untuk jadi pemain timnas Indonesia. Iya. Pesannya seperti apa? Apa? Harapannya seperti apa? Ya bagus sih buat saya, apalagi saya kan masih tetap warga negara Indonesia. Nah dia juga kebetulan dianggap sebagai cucu buyut lah apa gitu, ya bisa kemari, ya bangga saya punya cucu buyut yang bisa membela tim PSSI gitu. Tim Indonesia. Iya. Oke Pak, selanjutnya Pak. Mungkin apa namanya komunikasi terakhir dengan keluarga Meliano di Belanda apa Pak? Minggu lalu. Sudah ngabarin ada rencana ke Indonesia untuk naturalisasi? Nah, jadi waktu itu si Meliano-nya lagi sibuk, lagi susah dihubungin, tapi saya bicara sama adiknya dan bapaknya. Ya mereka udah tahu bahwa Meliano dalam proses naturalisasi, udah tahu mereka. Nah, jadi dan mereka udah pasti dah katanya gitu. Nah, jadi saya tanya, nanti kalau dia kemari apa sekeluarga ikut? Enggak, aja bilang. Saya mungkin jadi bapaknya itu yang akan ikut. Kan dulu juga waktu nego kan bapaknya dipanggil waktu bulan Juni tanpa Meliano. Nah itu udah kan sempat mampir kemari waktu datang. Bapak Meliano tempat mampir ke Depok. Iya, jadi dia datang kemari waktu bulan Juni kan dipanggil sama PSSI. Nah, dia kemari. Lalu juga saya dari sini saya anterin dia ke hotel, pulang lagi. Lalu besoknya karena dia melebihi waktu yang ditentuin PSSI kan dia pindah hotel, lalu biayanya kan sendiri, makanya itu anak saya anterin ke airport gitu bapaknya. Jadi waktu itu bapaknya yang namanya Dennis Yonatan itu kan dalam pembicaraan dan persamaan itu dia jadi mualaf. Bapaknya Meliano. Mualaf. Kalau Meliano-nya? Belum. Adiknya satu. Meliano punya 2 adik. Satu udah jadi mualaf, satu belum. Bapaknya Meliano mualafnya di Indonesia atau di Belanda? Di Indonesia. Waktu dia datang itu dipanggil untuk nego. Kan ada di koran di mana banyak, di YouTube juga ada. Oke. Pak,
Kalau apa garis keturunan Jonathan di Depok sekarang mungkin masih banyakkah bagaimana? Ya sebenarnya orang Depok itu nggak sebanyak zaman dulu. Pertama, kenapa lagi tahun 60-an kan banyak yang pindah ke Belanda. Dan kedua juga ada beberapa sih, jadi banyak yang saya nggak tahu persis di mana. Karena di Depok itu tanahnya cukup lumayan mahal dan itunya PBB-nya kan mahal. Banyak yang jual tanahnya, pindah ke tempat yang agak murah seperti di KSU, di mana nggak tahu. Jadi boleh dikata orang yang keturunan dari 12 marga yang tinggal 11 marga, boleh dikata nggak terlalu banyak seperti tahun 60-an dulu. Udah pada nyebar ya. Tapi masih ada, masih lumayan lah. Izin Pak, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Welly Jonathan. Welly. Welly. WILLI. LLY. Welly Jonathan. Jangan lupa subscribe ya.